Strategi jitu Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan untuk belajar dari pelatih legenda. Dalam upayanya mengalahkan Jepang, Shin Tae-yong tidak ragu untuk menggali ilmu dari yang terbaik. Apa yang bisa dia pelajari dan terapkan untuk timnas? Simak detailnya dalam artikel ini. Sorotan dan cacian, wasit Ahmed Alkaf diduga alami tekanan batin jelang laga penting. Dalam persiapan menuju pertandingan besar, wasit terkenal ini dilaporkan menghadapi tekanan yang cukup berat. Apa yang menyebabkan situasi ini dan bagaimana dampaknya bagi pertandingan? Simak analisis mendalamnya. Kebusukan Bahrain waspada satu Asia, Korea Selatan dan Irak belajar dari kerugian timnas Indonesia. Insiden ini memicu perhatian besar di kalangan negara-negara Asia. Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman Indonesia dan bagaimana hal ini memengaruhi strategi tim lain? Simak analisisnya. Prediksi menarik, siapa yang akan mengisi formasi timnas U17 Indonesia melawan Kuwait? Menjelang pertandingan penting ini, banyak yang menanti kontribusi pemain muda dari Persija. Apa susunan pemain yang mungkin dipilih pelatih? Temukan prediksi dan analisis mendalamnya di artikel ini. Ramadan Sananta dan mimpinya menggugah perhatian Shin Tae-yong untuk kembali bersinar di timnas. Dalam usahanya untuk kembali ke timnas, Sananta menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Apa yang telah dilakukannya untuk membuktikan bahwa dia layak dipanggil lagi? Simak perjalanan penuh warna ini. Sinergi hebat Taufik Hidayat dan Shin Tae-yong siap bawa Indonesia menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Kolaborasi legendaris ini menjanjikan strategi baru untuk membawa Indonesia ke pentas dunia. Apa rencana mereka untuk mencapai kesuksesan ini? Simak detail menariknya dalam artikel ini. Menggapai mimpi timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C. Apa syaratnya? Timnas Indonesia menunjukkan performa mengesankan setelah melawan Jepang dan Arab Saudi. Apa yang diperlukan untuk mempertahankan posisi ini? Temukan syarat dan strategi dalam artikel ini. Gerak cepat, Menpora siap koordinasi lagi dengan Kemenkumham untuk naturalisasi Kevin Dix. Dalam upaya memperkuat timnas, Menpora akan segera mengadakan pertemuan penting. Apa langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan proses naturalisasi berjalan lancar? Simak detailnya. Konflik terbuka, AFC enggan jatuhkan hukuman pada wasit Ahmed Alkaf setelah insiden timnas Indonesia. Keputusan AFC untuk tidak memberikan sanksi pada wasit kontroversial memicu berbagai spekulasi. Apa yang menjadi alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana pandangan Shin Tae-yong? Baca selengkapnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Strategi jitu Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan untuk belajar dari pelatih legenda. Dalam upayanya mengalahkan Jepang, Shin Tae-yong tidak ragu untuk menggali ilmu dari yang terbaik. Apa yang bisa dia pelajari dan terapkan untuk timnas? Simak detailnya dalam artikel ini. Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan untuk berguru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong.
Dilaporkan pulang ke Korea Selatan menjelang pertandingan penting melawan timnas Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 November 2024. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi bahwa Shin saat ini berada di Korea Selatan untuk beristirahat dan melakukan evaluasi. Namun waktu yang tersisa sebelum pertandingan membuat banyak pihak bertanya-tanya tentang kepergiannya. Ada spekulasi bahwa Shin Tae-yong tidak hanya pergi untuk beristirahat, tetapi juga untuk berguru taktik kepada pelatih legenda Korea Selatan, Hu Jung-mo. Hu bukanlah sosok sembarangan, dia memiliki rekam jejak yang mengesankan, termasuk membawa timnas Korea Selatan finish ketiga di Piala Asia 2000 dan meloloskan tim ke-16 besar Piala Dunia 2010. Selama periode keduanya menangani timnas Korea Selatan, Hu Jung-mo berhasil mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 pertemuan melawan Jepang, menjadikannya pelatih yang sukses menghadapi rival abadi tersebut. Di sisi lain, Shin Tae-yong, meski telah mencatatkan prestasi untuk timnas Indonesia, harus menerima kenyataan pahit saat skuad Garuda tumbang 1-3 dari Jepang di matchday terakhir grup D Piala Asia 2023. Menggandeng pengalaman Hu Jung-mo bisa jadi langkah strategis bagi Shin dalam mempersiapkan timnya menghadapi Jepang. Dengan pertandingan yang semakin dekat, pertukaran pikiran dan strategi antara keduanya dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Para penggemar berharap Shin kembali dengan rencana matang untuk membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal melawan Jepang. Mari kita dukung langkahnya. Sorotan dan cacian, wasit Ahmed Alkaf diduga alami tekanan batin jelang laga penting. Dalam persiapan menuju pertandingan besar, wasit terkenal ini dilaporkan menghadapi tekanan yang cukup berat. Apa yang menyebabkan situasi ini dan bagaimana dampaknya bagi pertandingan? Simak analisis mendalamnya. Kontroversi di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan laga di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia 2026 menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 November 2024. Namun kedua pertandingan tersebut meninggalkan kontroversi yang berkepanjangan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Wasit asal Oman Ahmed Alkaf menjadi sorotan setelah memimpin pertandingan melawan Bahrain. Timnas Indonesia tampak akan meraih kemenangan 2-1 berkat gol dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Namun keputusan wasit untuk memperpanjang waktu hingga 90 tambah 9 menit, meski tambahan waktu yang tertera hanya 6 menit, mengakibatkan Bahrain berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Keputusan ini memicu kemarahan para supporter yang merasa kehilangan 3 poin akibat kepemimpinan wasit yang dianggap kontroversial. Setelah mendapatkan banyak hujatan dan ancaman, Ahmed Alkaf akhirnya menanggapi situasi tersebut di media sosial. Dia menulis, "Jangan putus asa, kegembiraan akan menanti Anda pada waktunya" di Instagramnya. Sebelumnya, ia juga mencurahkan perasaannya di Snapchat, mengungkapkan kelelahan dan kesakitan yang dihadapi dalam pertandingan. Dalam perkembangan lainnya, venue untuk laga Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 telah diumumkan. Bahrain Football Association (BFA) mengajukan permintaan untuk mengubah lokasi pertandingan karena mengkhawatirkan keselamatan pemain mereka. Namun Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo, menegaskan bahwa pertandingan akan tetap di Indonesia.
Dia juga memastikan bahwa keamanan selama pertandingan di Jakarta akan terjamin. Di tengah sorotan tersebut, PSSI dan Shin Tae-yong terus berupaya mencari pemain muda potensial untuk memperkuat timnas. Salah satu nama yang muncul adalah Jairo Riedewald yang kabarnya akan segera menjalani proses naturalisasi. Yusa Nugraha yang muncul di saluran YouTube sepak bola menyebutkan bahwa dia mendapatkan informasi bahwa Riedewald dijadwalkan bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan situasi yang penuh dinamika ini, para penggemar berharap timnas Indonesia bisa bangkit dan menunjukkan performa terbaiknya di laga-laga mendatang. Kebusukan Bahrain waspada satu Asia, Korea Selatan dan Irak belajar dari kerugian timnas Indonesia. Insiden ini memicu perhatian besar di kalangan negara-negara Asia. Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman Indonesia dan bagaimana hal ini memengaruhi strategi tim lain? Simak analisisnya. Kontroversi timnas Indonesia dan waspada negara Asia terhadap Bahrain. Aksi Bahrain yang merugikan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah membuat negara-negara Asia lainnya lebih waspada. Pertandingan terakhir Indonesia berakhir imbang 2-2 dengan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina, tetapi hasil melawan Bahrain lebih menyakitkan karena keputusan wasit yang dinilai merugikan. Wasit Ahmed Alkaf memperpanjang waktu tambahan hingga 90 tambah 9 menit, jauh lebih lama dari yang seharusnya. Hal ini memungkinkan Bahrain mencetak gol penyeimbang, memicu kemarahan supporter yang aktif di media sosial untuk menekan AFC. Di sisi lain, Bahrain mengklaim menerima ancaman, bahkan ancaman pembunuhan, dan mendesak AFC serta FIFA untuk memindahkan laga tandang ke Indonesia ke tempat netral. Media Korea Selatan Sport Chosun menyebut situasi ini mencurigakan mengingat Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari Bahrain. Mereka khawatir keputusan AFC akan menguntungkan Bahrain. Media Irak juga mengkritik langkah Bahrain sebagai keluhan yang bodoh, sementara media Cina, Zuqiu Bao, mengingatkan CFA untuk mewaspadai taktik di luar lapangan saat melawan Bahrain di laga mendatang. Bahrain harus menghadapi Cina pada jeda internasional bulan November dan media tersebut mendesak CFA untuk memastikan persiapan yang matang dan tidak membiarkan Bahrain memanfaatkan situasi. Ini termasuk menghindari wasit yang berpotensi merugikan. Situasi ini menunjukkan bahwa kontroversi bukan hanya tentang keputusan di lapangan, tetapi juga tentang dinamika di luar lapangan yang dapat memengaruhi hasil pertandingan. Negara-negara Asia kini diingatkan untuk tetap waspada terhadap taktik yang mungkin digunakan Bahrain dalam pertandingan mendatang. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Prediksi menarik siapa yang akan mengisi formasi timnas U17 Indonesia melawan Kuwait. Menjelang pertandingan penting ini, banyak yang menanti kontribusi pemain muda dari Persija. Apa susunan pemain yang mungkin dipilih pelatih? Temukan prediksi dan analisis mendalamnya di artikel ini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia. Pertandingan perdana timnas U17 Indonesia di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan segera berlangsung. Anak-anak muda berbakat kita siap menghadapi Kuwait di Misraf Stadium pada Rabu 23 Oktober 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah momen yang dinanti-nanti.
Dan timnas U17 kita dipersiapkan dengan baik oleh pelatih Nova Arianto yang membawa 23 pemain, termasuk 2 talenta diaspora, Matthew Baker dari Melbourne City dan Lucas Lee dari De Anza Force. Kita juga patut mengapresiasi prestasi yang diraih timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup 2024. Berkat kerja keras mereka, tim kita berhasil meraih peringkat ketiga. Salah satu bintang yang mencuri perhatian adalah Zaha Bigoli, pemain Persija yang mencetak 5 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen tersebut. Tidak diragukan lagi, Nova akan kembali menempatkannya di lini depan untuk melawan Kuwait. Striker Mirza yang juga menunjukkan performa gemilang dengan 4 gol di ASEAN Cup diprediksi akan menjadi ujung tombak dalam pertandingan ini. Kombinasi kekuatan dari para pemain muda berbakat ini diharapkan mampu memberikan kejutan di lapangan. Mari kita dukung perjuangan timnas U17 Indonesia dan berdoa agar mereka bisa meraih hasil maksimal. Semangat dan dukungan kita sangat berarti bagi mereka. Berikut adalah prediksi susunan pemain untuk pertandingan melawan Kuwait. Susunan pemain timnas U17 Indonesia: Davaga Semi, GK Dava Zaidan, Matthew Baker, Iputu Panji, Apriawan, Ida Bagus, Andi Fait, Lucas Lee, Tristan Raisa, Evandra Florasta, Mirza Zaha Bigoli, Fadli Alberto pelatih. Nova Arianto. Ayo kita saksikan dan berikan dukungan untuk timnas U17 Indonesia. Bersama kita wujudkan mimpinya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Ramadan Sananta dan mimpinya menggugah perhatian Shin Tae-yong untuk kembali bersinar di timnas. Dalam usahanya untuk kembali ke timnas, Sananta menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Apa yang telah dilakukannya untuk membuktikan bahwa dia layak dipanggil lagi? Simak perjalanan penuh warna ini. Ramadan Sananta siap kembali perkuat timnas Indonesia. Pemain Persis Solo Ramadan Sananta mengungkapkan keinginannya untuk kembali memperkuat timnas Indonesia setelah sempat terpinggirkan pada FIFA Matchday bulan Oktober 2024, di mana dia tidak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina. Sananta kini memiliki tekad yang kuat. Shin Tae-yong memilih untuk memberi kesempatan kepada Malik Rizaldi karena menilai kondisi Malik lebih baik saat itu. Terlihat kondisi Malik lebih baik dan saya ingin memberikan kesempatan juga kepada Malik, kata Shin. Meskipun tidak terlibat dalam pertandingan tersebut, Ramadan Sananta tetap optimis. Pemain berusia 21 tahun ini berkomitmen untuk menunjukkan performa terbaik bersama Persis Solo, percaya bahwa jika dia tampil gemilang di Liga, peluang untuk dipanggil kembali ke timnas akan terbuka. Ya mungkin saya ingin fokus dulu di Liga. Kalau di Liga bagus, Coach Shin bisa memanggil saya kembali untuk memberikan kesempatan main di timnas. Dan saya bisa berikan yang terbaik untuk timnas, ucapnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia sendiri sudah menyiapkan 2 laga penting pada bulan November mendatang. Pertandingan pertama akan melawan Jepang pada 15 November 2024, diikuti dengan laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Kedua pertandingan ini adalah bagian dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan semangat yang membara, Ramadan Sananta siap menunjukkan kemampuannya. Mari kita dukung upayanya dan timnas Indonesia dalam perjalanan meraih impian di pentas internasional.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's Sinergi hebat Taufik Hidayat dan Shin Tae-yong siap bawa Indonesia menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Kolaborasi legendaris ini menjanjikan strategi baru untuk membawa Indonesia ke pentas dunia. Apa rencana mereka untuk mencapai kesuksesan ini? Simak detail menariknya dalam artikel ini. Taufik Hidayat optimis pengembangan sepak bola menuju Olimpiade 2028. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Taufik Hidayat, berbicara tentang masa depan sepak bola Indonesia dan harapannya untuk membawa timnas lolos ke Olimpiade 2028. Taufik resmi dilantik sebagai Wamenpora untuk periode 2024 hingga 2029 pada Senin 21 Oktober 2024. Sebagai legenda bulu tangkis dan peraih medali emas Olimpiade Athena 2004, Taufik menyadari pentingnya pengembangan olahraga termasuk sepak bola. Dalam pernyataannya, Taufik membuka peluang untuk meninjau langkah-langkah pengembangan sepak bola di bawah kepemimpinannya bersama Dito Aryo Tejo. Meskipun ia mengakui bahwa pengetahuannya tentang sepak bola terbatas, ia berkomitmen untuk berdiskusi dengan pihak-pihak yang lebih berpengalaman di bidang ini. Saya cuma lihat saja, detailnya saya belum tahu. Nanti saya akan berbicara dengan Deputi 4 Bidang Prestasi untuk melihat lebih lanjut, ungkap Taufik. Ia menekankan pentingnya memprioritaskan cabang olahraga yang berpotensi untuk ikut dalam Olimpiade, terutama sepak bola. Indonesia sebelumnya hampir berhasil meloloskan timnas U23 ke Olimpiade Paris 2024, namun kalah 0-1 dari Guinea di play-off antar benua. Kegagalan tersebut menjadi pelajaran berharga dan kini Indonesia bertekad untuk membidik keikutsertaan di Olimpiade Los Angeles 2028. Dengan semangat dan komitmen Taufik Hidayat, ada harapan baru untuk pengembangan sepak bola Indonesia menuju prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Mari kita dukung langkah-langkah positif ini demi masa depan sepak bola Indonesia. never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limit. Menggapai mimpi timnas Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C. Apa syaratnya? Timnas Indonesia menunjukkan performa mengesankan setelah melawan Jepang dan Arab Saudi. Apa yang diperlukan untuk mempertahankan posisi ini? Temukan syarat dan strategi dalam artikel ini. Timnas Indonesia berpeluang naik ke posisi 2 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi 2 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ini. Pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong harus meraih kemenangan atas Jepang dan Arab Saudi. Jika berhasil, koleksi poin timnas Indonesia setelah 6 pertandingan akan menjadi 9 poin. Namun mereka juga harus berharap hasil dari matchday kelima yang mempertemukan Australia versus Arab Saudi berakhir imbang, begitu pula dengan pertandingan Bahrain versus Cina. Harapan timnas Indonesia memang terasa menantang mengingat Arab Saudi dan Cina dikenal kuat dalam situasi terjepit. Arab Saudi baru saja meraih kemenangan 2-1 di markas Cina meski bermain dengan 10 pemain. Sedangkan Cina datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang 2-1 atas timnas Indonesia di matchday keempat.
Tidak berhenti di situ, timnas Indonesia juga harus bergantung pada hasil pertandingan lainnya. Mereka perlu berharap Jepang bisa menang di markas Cina dan laga Bahrain versus Australia berakhir imbang. Jika semua kondisi ini terpenuhi, timnas Indonesia akan berada di posisi 2 dengan 9 poin yang merupakan batas akhir bagi tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Walaupun Sintayong menargetkan timnya finish di posisi keempat di grup C, skuad Garuda sebenarnya memiliki kapasitas untuk menyentuh posisi 2 besar. Ini membuat pertandingan mendatang sangat dinanti-nanti oleh penggemar dan pengamat sepak bola. Berikut adalah penampakan klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika semua syarat di atas terpenuhi. 1. Jepang main 6.13.2, Indonesia main 6.93, Australia main 6.74, Bahrain main 6.75, Arab Saudi main 6.66, Cina main 6.4. Mari kita dukung timnas Indonesia dalam perjuangannya meraih impian menuju Piala Dunia. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Gerak cepat, Menpora siap koordinasi lagi dengan Kemenkumham untuk naturalisasi Kevin Dix. Dalam upaya memperkuat timnas, Menpora akan segera mengadakan pertemuan penting. Apa langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan proses naturalisasi berjalan lancar? Simak detailnya. Menpora Dito Aryo Tejo percepat proses naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, mengungkapkan rencananya untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM pekan ini terkait proses naturalisasi pemain Kevin Dix. PSSI sebelumnya telah mengajukan berkas naturalisasi Dix kepada Kemenpora dan harapannya adalah pemain FC Copenhagen ini segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi Kevin Dix diharapkan dapat segera rampung. Mengingat tim asuhan Sintayong akan menghadapi laga penting melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada 15 November dan melawan Arab Saudi pada 19 November. PSSI berambisi untuk menambah kekuatan tim menjelang pertandingan krusial ini karena target mereka adalah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun, proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun ini masih memiliki sejumlah langkah yang harus dilalui. Berkas Dix saat ini masih berada di Kemenpora dan Dito Aryo Tejo baru saja dilantik sebagai Menpora pada 21 Oktober 2024. Meskipun baru dilantik, Dito menyatakan bahwa ia akan melanjutkan proses yang sudah ada sebelumnya. Ia juga telah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra, untuk mempercepat proses ini. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM setelah dilantik, ujarnya. Dito menekankan pentingnya untuk bergerak cepat agar proses naturalisasi Kevin Dix selesai tepat waktu sesuai target PSSI. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa semua berkas terkait proses naturalisasi segera dikirim ke pihak yang bersangkutan. Dengan harapan dan upaya ini, semoga Kevin Dix segera bisa bergabung dan memperkuat timnas Indonesia di laga-laga mendatang.
Konflik terbuka, AFC enggan jatuhkan hukuman pada wasit Ahmed Alkaf setelah insiden Timnas Indonesia. Keputusan AFC untuk tidak memberikan sanksi pada wasit kontroversial memicu berbagai spekulasi. Apa yang menjadi alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana pandangan Shin Tae-yong? Baca selengkapnya. AFC dan kontroversi wasit, apakah ada sakit hati terhadap Shin Tae-yong? Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tampak menunjukkan sikap yang membingungkan terkait situasi Timnas Indonesia dan wasit kontroversial Ahmed Alkaf. Setelah Shin Tae-yong mengajukan kritik atas keputusan wasit yang merugikan timnya, AFC justru enggan mengambil tindakan terhadap Alkaf meskipun sebelumnya mereka memberikan denda kepada Shin sebesar USD 500 setara 117 juta rupiah terkait kritik terhadap wasit Nasrullo Kabirov dalam kejadian di Piala Asia U23 2024. Shin merasa dirugikan oleh keputusan Kabirov yang memberikan penalti tidak jelas kepada Qatar dan mengeluarkan kartu merah untuk Ivar Jenner yang dinyatakan tidak bersalah setelah peninjauan ulang. Alih-alih mendukung PSSI dalam protesnya, AFC malah menghukum Shin dan dua pemain lainnya. Setelah 6 bulan, situasi serupa terjadi ketika Timnas Indonesia Senior juga merasa dirugikan oleh wasit Ahmed Alkaf. Di laga melawan Bahrain, keputusan untuk menambah waktu lebih dari yang ditentukan membuat Indonesia kehilangan kesempatan menang. PSSI kembali mengajukan protes, tetapi AFC hanya meminta PSSI menanyakannya kepada FIFA yang pada gilirannya menyarankan PSSI untuk bertanya kembali kepada AFC. Tidak ada keputusan jelas yang diambil, menambah rasa frustrasi di kalangan penggemar dan pihak terkait. Ada anggapan bahwa AFC mungkin merasakan sakit hati karena kritik yang dilontarkan oleh Shin Tae-yong. Mereka juga dianggap cenderung berat sebelah, terutama ketika Federasi Sepak Bola Bahrain (BFA) mengajukan permintaan agar laga melawan Indonesia diadakan di tempat netral yang langsung mendapatkan respons cepat dari AFC. Dengan serangkaian kontroversi yang menyelimuti, banyak yang berharap AFC akan lebih adil dan transparan dalam penanganan kasus-kasus seperti ini demi kemajuan sepak bola di Asia.